Baik pemirsa, anggota MPR RI fraksi PPP Dapil Jateng 10 Munawaroh memberikan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kota Pekalongan yang bertempat di Ruang Jelam Prangseda. Berikut informasi selengkapnya. Anggota MPR RI fraksi PPP Dapil Jateng 10 Munawaroh memberikan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kota Pekalongan bertempat di Ruang Jelam Prangseda. Sosialisasi 4 pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan untuk menjaga kemajemukan bangsa dengan mempertahankan dan merawat persatuan kesatuan terutama di tengah tahun politik. Kegiatan tersebut menyasar ratusan masyarakat dari kalangan generasi muda, kalangan perempuan seperti organisasi wanita muslimat NU, Fatayat, GMPI, dan MKNU. Menurut Munawaroh, bangsa Indonesia baru saja melaksanakan pemilu 2024 yang memunculkan gejolak perbedaan pilihan. Pesta demokrasi ini pun akan kembali digelar untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Untuk itu, jika perbedaan tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan. Sehingga dengan sosialisasi 4 pilar ini, harapannya bisa menjaga kesatuan masyarakat di tengah perbedaan. Selain 4 pilar MPR RI, Munawaroh juga menekankan 4 prinsip yang harus dipegang masyarakat di kalangan Nahdlatul Ulama, yakni al-tawazun atau bertindak seimbang, al-tawasud al-ittidal atau berperilaku moderat, al-tasamuh bersikap toleran, dan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak dalam hal kebaikan. Bertetangga maupun di dalam berbangsa ini. Karena itulah kita perlu untuk hari ini mendiskusikan itu, karena sebentar lagi kita juga akan melaksanakan pilkada serentak. Sehingga jangan sampai pemilu pilkada ini menjadikan kita terpecah belah. Tetapi bagaimana perbedaan itu tetap kita sikapi secara baik. Karena kalau di dalam Nahdlatul Ulama ada panduan hidup bermasyarakat, itu yang pertama adalah tentang tawasud dan ittidal. Jadi kita harus bisa bersikap moderat, kita harus adil dalam pengertian sesuai dengan aturan yang ada. Hidup kita itu harus didasari dengan aturan-aturan yang ada, baik aturan perundang-undangan maupun aturan kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah dalam hidup kita harus bisa tasamuh. Kita harus bisa toleransi, kita harus bisa tekosrio, sehingga perbedaan tidak menjadikan perpecahan, tetapi perbedaan itu akan menimbulkan hikmah sehingga kita munculkan kecerdasan-kecerdasan, solusi-solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemarin kita Bangsa Indonesia kan baru melaksanakan pemilu ya, dan itu pasti akan ada ekses dari pelaksanaan pemilu itu yang kalau tidak dijaga itu kan akan menimbulkan perpecahan. Kemudian sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada serentak, sehingga jangan sampai itu akan menambah keretakan di dalam masyarakat kita. Makanya sosialisasi ini penting untuk kita lakukan supaya masyarakat itu sadar bahwa kita boleh berbeda tetapi kita tetap bersatu, kita rukun gitu. Beda pilihan boleh tetapi persatuan dan kebersamaan itu harus tetap dijaga. Jadi yang empat halnya yaitu yang cara bermasyarakat di NU itu kan kita diberikan 4 hal. Yang pertama itu adalah tawasud dan ittidal. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang di tengah-tengah ataupun yang moderat, tetapi kita juga harus berdasarkan aturan yang ada. Adil itu pengertiannya berdasarkan aturan yang ada, baik itu aturan kemasyarakatan maupun undang-undangan. Kemudian yang kedua, tasamuh, kita bisa toleransi, bisa istilahnya. Jadi kita kalau memang dia punya kemampuan ya mari kita dukung gitu kan. Kemudian tawazun itu ada keseimbangan. Kita hidup ini harus ada keseimbangan antara berkhidmat pada masyarakat juga berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Wakil Wali Kota Salahuddin berharap melalui sosialisasi 4 pilar ini, masyarakat Kota Pekalongan bisa memandang Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak sebagai slogan saja, tetapi pengikat negara. Saya berterima kasih ke Bu Munawaroh
yang menempatkan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kota Pekalongan untuk warga Kota Pekalongan dan terutama ibu-ibu, para aktivis yang bisa menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat kita supaya masyarakat kita memandang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu tidak hanya slogan, itu adalah pengikat negara kita, juga sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa yang salah satu butirnya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kunci kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat, sehingga sangat penting untuk disosialisasikan kaitan dengan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, karena hal yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama kita. Karisma, Batik TV melaporkan.